Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Di hari Senin ini kita akan mempelajari materi tematik muatan pelajaran PPKN tema 1 subtema 3 tentang satu kesatuan nilai Pancasila dan pengambilan keputusan. Tonton videonya sampai akhir ya. Jangan lupa bila ada hal-hal yang penting catatlah pada buku catatanmu. Selamat menyaksikan. Satu kesatuan nilai-nilai Pancasila. Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh dari kelima silanya. Sila ke-1 menjiwai sila kedua, menjiwai sila ketiga, keempat, dan kelima. Sila kedua dijiwai oleh sila ke-1, ketiga, keempat, dan kelima, dan begitu juga seterusnya. Kelima sila tidak bisa lepas satu dengan yang lainnya. Walaupun masing-masing sila mempunyai nilai-nilai sendiri, tetapi hubungan antar sila merupakan hubungan yang utuh dan saling terkait. Misalnya, meskipun sila ketuhanan yang Maha Esa merupakan sila yang berkaitan dengan Tuhan, tetapi tidak berarti sila-sila yang lain hanya sebagai pelengkap saja. Coba perhatikan contoh ini. Beriman dan beribadah kepada Tuhan merupakan pengamalan Pancasila sila pertama. Tetapi, orang yang beriman kepada Tuhan akan mengamalkan nilai Pancasila yang lainnya. Dalam kesehariannya akan berperilaku yang menunjukkan nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan juga keadilan. Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Maka dari itu, perilaku dan sikap masyarakatnya haruslah mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila. Pengamalan nilai-nilai luhur Pancasila dapat kita terapkan dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat mengedepankan kebersamaan. Musyawarah merupakan pembahasan bersama dengan maksud mengambil keputusan atas suatu masalah. Sedangkan mufakat adalah kebulatan pendapat dari peserta rapat. Lalu, bagaimanakah jika mufakat atau kebulatan pendapat tidak tercapai? Maka dilakukan voting atau pemungutan suara. Voting dilakukan jika musyawarah mufakat tidak menghasilkan suatu keputusan. Syarat voting. Musyawarah mufakat gagal dilakukan. Waktunya sempit. Peserta musyawarah mencapai quorum. Keputusan dianggap sah jika separuh lebih peserta menyetujuinya. Contoh voting, pemilu atau pemilihan umum yang dilakukan untuk memilih presiden, anggota DPR atau DPRD, dan DPD. Pilkada atau pemilihan kepala daerah. Pilkades atau pemilihan kepala desa, pemilihan ketua kelas, dan lain-lain. Quorum adalah jumlah paling sedikit dari peserta musyawarah yang harus hadir agar voting dapat dilaksanakan dan keputusannya dianggap sah. Biasanya, quorum dalam musyawarah adalah 2/3 dari total peserta yang berhak mengikuti musyawarah. Ada juga pengambilan keputusan dengan cara aklamasi, yaitu pernyataan setuju secara lisan dari seluruh anggota kelompok. Contoh kegiatan pengambilan keputusan bersama di lingkungan sekolah. Pemilihan ketua kelas, penentuan waktu dan tempat ekstrakurikuler, rapat penentuan pengurus koperasi sekolah. Contoh kegiatan pengambilan keputusan bersama di lingkungan rumah, menentukan lokasi liburan keluarga, pembagian tugas di rumah, musyawarah saat ada masalah di rumah. Contoh kegiatan pengambilan keputusan bersama di lingkungan masyarakat, rapat menentukan ketua RT atau RW,
rapat jadwal dan lokasi kerja bakti, pembentukan jadwal ronda. Contoh kegiatan pengambilan keputusan bersama di lingkungan bangsa dan negara, musyawarah anggota DPR atau MPR, pilkada dan pilpres, musyawarah menentukan upah minimum. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila apabila diamalkan akan menjamin kehidupan dalam berbangsa dan bernegara dengan lebih baik. Indonesia pun akan semakin disegani oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Perasaan menjadi satu kesatuan sebagai bangsa Indonesia juga merupakan salah satu amanah dari Pancasila. Pancasila yang merupakan dasar negara menghendaki semua unsur dalam bangsa menjadi satu kesatuan layaknya sila-sila dalam Pancasila. Layaknya papan catur, berbeda warna, terkotak-kotak, namun membentuk satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jika ada satu yang terpisah atau terlepas, maka papan catur tersebut tidak akan lagi bisa berfungsi. Demikian materi yang telah disampaikan, semoga bermanfaat untuk kalian. Sekarang kerjakan tugas kalian pada link yang terdapat pada Classroom. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.